السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأخيار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار، وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم القرار. وبعد، فيا عباد الله، في نفس وإياكم تقوى الله، قد فاز المتقون، حيث قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Hadirin الأعزاء, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa mengingatnya agar diri kita ini juga diingat olehnya. Washkuru li wala takfurun, dan bersyukurlah kepada pujian yang kalian kubur. Hadirin rahimakumullah, sungguhnya zikir adalah dalam rangka menjaga sumber kebaikan dalam diri kita. Mengapa? Karena di dalam diri kita ada idealisme, dan idealisme seorang muslim adalah manakala hadir kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Saat hadir kemahasucian Allah dalam dirinya, maka seorang muslim akan termotivasi berbuat baik, dan saat hadir kemahasucian Allah dalam dirinya, dia malu untuk berbuat buruk. Dan menghadirkan kemahasucian Allah dalam diri kita adalah zikrullah, mengingat Allah dengan menghadirkan hati kita. Maka menjaga zikrullah adalah menjaga sumber kebaikan di dalam diri kita. Allah Ta'ala memotivasi kita untuk mengingatnya, untuk melakukan zikrullah dengan banyak. Tidak ada ibadah yang Allah sandingkan dengan kata banyak dalam Al-Quran sebagaimana dengan zikir. Ketika menyebut ibadah zikir, Allah menyandingkannya dengan kata banyak. Kuantitas untuk zikir menjadi penting di samping hanya kualitas. Hanya. Allah Ta'ala dalam Al-Ahzab 41 berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang bahayanya kita meninggalkan zikir. Dalam Al-Hasyr 19, kondisi orang yang tidak mengingat Allah atau melupakan Allah menjadi penyebab dia menjadi orang yang gemar berbuat maksiat. Allah Ta'ala mengingatkan: wala takunu walladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menjadi orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Dan kita harus mewaspadai ketika kita malas berzikir atau hanya berzikir sedikit saja, tidak zikir yang banyak sebagaimana anjuran Allah. Harus waspadai bahwa ini adalah bibit kemunafikan, bibit penyakit dalam hati kita. Nah, Allah mensifati orang-orang munafik: wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Hadirin azakumullah, bahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dengan sanad dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu matsalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang-orang yang berzikir mengingat Rabbnya dengan orang-orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti orang yang hidup dan orang yang
Alangkah beda orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup berfungsi seluruh organnya, berfungsi seluruh tubuhnya. Sedangkan orang yang mati tidak bermanfaat lagi organnya yang dulu sempurna, matanya yang sempurna tidak bisa lagi melihat, telinganya yang sempurna tidak bisa lagi mendengar. Apapun dari tubuhnya yang sempurna tidak lagi bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Demikianlah permisalan orang yang berzikir berarti dia seperti orang hidup, orang yang seluruh organnya bisa dioptimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azakumullah, zikir itu bukan hanya ucapan. Zikir itu bukan hanya di lisan. Kan guru kita mengingatkan bahwa taubat itu juga zikir. Tafakur itu juga zikir. Kita menimba ilmu itu zikir. Mencari rezeki dengan niat yang baik itu zikir. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dengan keyakinan dilihat serta diawasi oleh Allah itu adalah zikir. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hal tadi jika dilakukan di bulan Ramadan, taubat, zikir lisan kita, belajar kita, tadarus kita, apapun yang kita lakukan dengan keyakinan diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi lebih mulia lagi di bulan Ramadan. Termasuk doa-doa yang dianjurkan untuk banyak kita membacanya di bulan Ramadan. Di antara doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita perbanyak di bulan Ramadan adalah doa berikut yang diajarkan oleh baginda Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzubika min nar. Perbanyak meminta empat hal, empat hal disukai oleh Allah, dua hal disukai oleh Allah dan dua hal lain adalah yang sangat kalian butuhkan. Dua hal yang dicintai Allah adalah asyhadu an la ilaha illallah, dan mempersaksikan bahwa tiada ilah selain Allah. Lalu kita memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Dan dua hal yang sangat kita butuhkan adalah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam jannatnya, dan kita memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Lalu ada satu doa lagi yang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Ramadan adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, aku tahu malam itu aku mendapatkan Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku baca? Maka kata Rasulullah, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Kata para ulama, beda afuun dan ghufran adalah di mana ketika afuun adalah Allah mengampuni dosa kita plus menghapus catatan dosa kita dari buku catatan amal. Dan inilah yang karunia terbesar Allah sediakan di malam-malam Ramadan, di mana Allah menghapus nama-nama hamba-Nya dari daftar penghuni neraka, dan itu semua terjadi di malam-malam Ramadan. Semoga malam Ramadan yang kita lalui ini kita bisa optimalkan dengan doa-doa, dengan zikir-zikir yang menyebabkan Allah berkenan menghapus semua kita dari daftar penghuni neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, azakumullah, dan di antara zikir yang utama kita perbanyak dibaca di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran.
dengan kuantitas yang banyak dan kualitas yang baik. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyimpulkan dalam kitabnya Tibyan, wa'lam kata beliau, ketahuilah annal madhhab as-sahih al-mukhtar, sesungguhnya madhab-madhab yang benar, yang terpilih, alladhi alaihi man yu'tamadu alaihi minal ulama, dipilih oleh para ulama, anna qira'at al-Qur'an afdalu min at-tasbih wa at-tahlil wa ghairihima min al-adhkar. Waqad tazaharat al-adillah ala dzalik. Wallahu a'lam. Beliau menegaskan bahwa membaca Al-Quran adalah lebih afdal, lebih mulia daripada tasbih, daripada tahlil, dan selain keduanya dari zikir-zikir dan dalil-dalil tentang banyak. Tentu perkataan ini bukan menghilangkan kemuliaan tasbih, menghilangkan kemuliaan tahlil. Tasbih, tahlil, dan zikir-zikir lainnya adalah tak mulia. Mana hadis Rasulullah SAW itu menegaskan kemuliaan-kemuliaan zikir-zikir tersebut. Tapi membaca Al-Quran, kemuliaannya melebihi semua kemuliaan zikir-zikir. Maka hadirin, azakumullah, semoga Allah SWT karuniakan pada kita di bulan Ramadan ini lisan yang tidak henti-hentinya berzikir, menyebut namanya, mensucikan namanya, bersyukur kepadanya. Juga semoga Allah mengaruniakan pada kita lisan yang mudah membaca Al-Quran, bahagia saat membaca Al-Quran, selalu ingin terus membasahi lisan kita dengan membaca Al-Quran. Semoga dengan demikian kebaikan-kebaikan dalam Ramadan kita terjaga, dengan zikir yang terjaga juga kebaikan-kebaikan kita produksi selama Ramadan, dengan terjaganya kebaikan yang kita lakukan selama kita berpuasa Ramadan. Semoga hal itu menjadikan puasa Ramadan kita semakin berkualitas. Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.